I'm not a Muslim, but I wish that the Caliphate would come back, and I'll tell you why. The Caliphate have a way to protect the poor people. The Jesus that we used to pay, it's only for the rich Jews. Poor Jews that didn't have money used to receive tax credit from the Muslims. Caliphate was the justice among the Caliphate was amazing. We see that the Muslim nation today are divided because world superpowers, in order to weaken the Muslims and to enjoy and to take advantage of their natural amazing resources which they have combined all over the Muslim area, oil and gold. One strong caliphate from Morocco till Pakistan, till Bangladesh, would be a solid caliphate which will bring a lot of honor, unity, prosperity, justice. Zionism will come to an end. All the rabbis before the Second World War said that the Zionists will be driven out of Palestine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Covizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup muslim, mati juga muslim. Covizen semuanya, apa yang disampaikan oleh Rabbi Yahudi ini menunjukkan bahwa sebetulnya orang-orang Yahudi ketika mereka dulu hidup dalam atau di bawah kekuasaan khilafah Islamiyah, itu mereka mendapatkan keamanan dan terjaga hak-hak mereka. Sehingga mereka juga menyadari andai kata khilafah Islamiyah itu kembali tegak, mereka akan mendukungnya dan mereka juga akan merasa hidup mereka akan baik-baik saja seperti di masa lalu. Kita melihat sejarah-sejarah dunia, sejarah peradaban Islam dari Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, Bani selanjutnya sampai terakhir kekhalifahan Turki Utsmani. Mereka orang-orang Yahudi itu hidup damai di bawah kekuasaan kaum muslimin. Mereka nebeng kedamaian di mana? Di kekhilafahan kaum muslimin. Tapi anehnya juga, kalau kita lihat di dalam sejarahnya, kehancuran khilafah Islamiyah juga mereka ikut andil di situ. Contoh Bani Umayyah yang jatuh, yang hancur di Cordoba saat itu bukan hanya konspirasinya orang-orang Kristen saja, tetapi di situ juga ada hubungannya antara orang Kristen dengan orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi itu banyak melakukan jual beli, melakukan bisnis bersama orang-orang Kristen. Mereka juga yang mengkhianati Islam, mereka juga yang menjual informasi-informasi tentang Islam kepada orang-orang Kristen, mengkhianati kekhalifahan Islamiyah, sehingga khalifah Islamiyah pada saat itu jatuhnya kekhalifahan Islamiyah yaitu Bani Umayyah di Cordoba, dampaknya itu bukan hanya kaum muslimin saja, tapi mereka juga dihancurkan. Kaum muslimin dibinasakan, diusir, kemudian dibantai. Juga orang-orang Yahudi juga melakukan hal yang sama. Padahal orang-orang Yahudi adalah pendukungnya Kristen pada saat itu untuk menghancurkan Islam. Karena bagi mereka, ini yang harus kita tahu dari sejarahnya, bagi mereka ketika kekhalifahan Islamiyah yang berada di Cordoba berkuasa, jadi Bani Umayyah berkuasa pada saat itu, orang-orang Yahudi itu selalu bermuka dua. Dia itu hanya mencari keuntungan semata. Di mana paling menguntungkan, di situ mereka akan nempel. Itulah Yahudi. Ketika kekhalifahan Islamiyah berdiri, mereka ngikut, nempel ya seperti orang munafik biasa kan, nempel cari keuntungan di situ. Tapi ketika mereka mendengar desas-desus bahwa orang-orang Kristen mau menjatuhkan kekhalifahan Islamiyah yang ada di Cordoba, membuat sistem baru yang tidak lagi di bawah kepemerintahan daripada khilafah Islamiyah, orang-orang Yahudi mendukung orang-orang Kristen juga. Di balik layar mereka juga membiayai orang-orang Kristen itu untuk menghancurkan kekhalifahan Islamiyah. Hebat kan di situ. Nah, setelah mereka itu betul-betul jatuh, kekhalifahan Islamiyah jatuh, ternyata orang-orang Kristen tidak memihak Yahudi. Justru mereka itu membinasakan Yahudi bersama orang-orang Islam. Diusirlah mereka, dibantailah mereka, dianiayalah mereka, diusir mereka dari tempatnya, direbut semua harta benda milik orang-orang Yahudi. Bahkan kalau kita berbicara tentang inkuisisi gereja yang nanti akan kita bahas di masa mendatang videonya tentang fakta-fakta inkuisisi gereja, di mana kita bisa melihat bahwa setelah Kristen itu berkuasa di Cordoba, setelah berkuasa di Eropa, lenyapnya kekhalifahan Islamiyah, yang dibantai itu bukan hanya Islam tapi Yahudi juga tuh. Wah, luar biasa. Makanya kebodohan Yahudi di situ. Mereka saat ini menyesal. Penyesalan mereka terbesar adalah mendukung Kristen untuk memusnahkan kekhalifahan Islamiyah Bani Umayyah di Cordoba dahulu.
Karena dengan runtuhnya kekhalifahan Islamiyah, mereka juga mendapatkan dampaknya. Padahal mereka dulu mendukung orang-orang Kristen. Itu konyolnya Yahudi. Makanya bisa dikatakan orang Yahudi ini munafik sejati dari dahulu. Sekarang giliran kekhalifahan sudah nggak ada, ya mereka mengatakan kekhalifahan begini-begini, kami akan mendukung kalau misalkan ada. Mereka memuji-muji, tapi sesuatu yang sudah nggak ada ya mau gimana lagi, nggak ada gitu. Nah, dan video ini bukan saya sampaikan supaya kita mengganti ideologi Pancasila kita dengan kekhalifahan Islam. Enggak, bukan seperti itu. Ini hanya sebagai wawasan sejarah. Ingat, wawasan sejarah, kita pernah punya periode-periode kekhalifahan. Yang kekhalifahan itu enggak seperti yang dibayangkan orang saat ini, yang semengerikan apa yang dibayangkan oleh orang saat ini. Justru kekhalifahan Islamiyah itu mensejajarkan semua agama-agama memiliki hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan agama mereka dalam hukum dan payung yang sama, yaitu hukum keadilan yang dibawahi oleh kekhalifahan Islamiyah. Dalam hak dan kewajiban nggak ada perbedaan, semuanya mendapatkan perlindungan dan mendapatkan kebebasan yang sama. Mau dia Muslim, mau dia Yahudi, mau dia Kristen, mau dia Hindu, mau Buddha, di bawah kekhalifahan Islamiyah semuanya aman. Begitu juga nanti kalau kita berbicara tentang kerajaan-kerajaan Islam yang berada di India, nanti kita akan bahas. Dulu orang-orang Hindu itu ketika kerajaan Islam berdiri di tanah Hindu, yaitu di India, mereka dalam keadaan damai. Mereka dilindungi oleh kerajaan-kerajaan Islam, oleh kesultanan-kesultanan Islam. Tapi setelah kesultanan Islam itu runtuh, Islam menjadi minoritas di sana. Sekarang mereka justru malah menjadi musuhnya Islam dan memusuhi Islam. Kacaunya itu luar biasa. Mereka ini orang-orang tidak tahu diri dan tidak mau berterima kasih. Padahal mereka dulu pernah hidup damai di bawah kepemimpinan Islam dan dilindungi kedamaian mereka oleh orang-orang Islam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.